Oke. Terakhir kita bahas bahwa si kitab Tawarik itu dicatat Ezra untuk pertama-tama untuk orang-orang yang kembali dari Babel. Untuk orang yang pulang maupun untuk orang-orang yang nggak ikut pulang. Terakhir kita udah bahas sampai 1 Tawarik 2. 1 Tawarik 1 itu bahas tentang sejarah dari Adam sampai Ishak, keturunan Ishak. 1 Tawarik 2 itu dari Ishak, 1 Tawarik 1 dari Adam sampai Yakub ya. 1 Tawarik 2 itu dari Yakub sama keturunan-keturunannya. 1 Tawarik 3 itu bahas tentang, kalau kita lihat ya, kalau teman-teman buka Alkitab, 1 Tawarik 3 itu isinya begini. Ayat 1-9 itu berisi tentang anak-anak Daud. Anak-anak Daud. Anak-anak Daud itu dibedakan berdasarkan kelahirannya. Jadi 1 Tawarik 3 ayat 1-9 itu anak-anak Daud. Kemudian 1 Tawarik 3 ayat 10-16 itu dicatat tentang keturunan Salomo, terus sampai Zedekia, anak-anak Yosia. Kemudian, jadi bisa dibilang dari Salomo sampai Zedekia ya. Kemudian dari Yekonya terus turun sampai terakhir dicatat. Sampai kalau yang terakhir itu namanya Anani. Jadi isinya tuh kalau orang tanya atau teman-teman mau merangkum 1 Tawarik 3 tuh ngomongin apa sih? Ngomongin ini. Anak-anak Daud, kemudian dari salah satu anak Daud itu Salomo, terus sampai ke Zedekia, kemudian dari Zedekia, dari Yekonya, terus lanjut sampai ke Anani. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, tentang anak-anak Daud. Anak-anak Daud itu dibagi dua, Amnon, Daniel, Absalom, Adonia, Sefaka, Yitream, itu adalah anak-anak Daud yang diperolehnya ketika dia memerintah 7 tahun 6 bulan di Hebron. Kemudian setelah dia pindah ke Yerusalem, memerintah seluruh, nah yang di sebelah kanan itu Simea, Sobab, Nathan, itu semua anak-anak Daud. Berdasarkan tempat lahirnya. Bukan tempat lahir, berdasarkan masa pemerintahannya. Pemerintahan pertamanya waktu masih sebagian, ini waktu yang sebelah kanan waktu dia memerintah di seluruh Israel. Ada satu dicatat di 1 Tawarik 3 ayat 9, catatannya begini. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Jadi ini bukan semua anak Daud. Masih banyak lagi anak-anak Daud dari gundik-gundik. Salah satunya contohnya ini. Rehabeam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud. Nah, Yerimot bin Daud kan berarti kan Yerimot anak Daud kan. Tapi kalau kita selidiki di silsilah ini nggak ada nama Yerimot. Nah, kita bisa tebak, oh Yerimot ini berarti salah satu anak yang terhitung dari gundik-gundik. Seperti itu ya. Berikutnya, kita akan lanjut bahas dari Salomo sampai Zedekia. Ini ngomongin apa? Ini ngomongin raja. Ini ngomongin raja. Kalau kita lihat nama-namanya ya, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, itu semua raja. Itu semua raja. Nah, kita akan fokus di yang bagian akhir nih, anak-anak Yosia. Anak-anak Yosia ya, Yohanan, Yoyakim, Zedekia, sama Salum. Yohanan, Yoyakim, Zedekia, sama Salum. Dicatat di Tawarik seperti ini. Urutan kelahirannya. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Zedekia, dan anak yang keempat ialah Salum. Ini ya. Nah, tapi kalau kita lihat fakta bersejarahnya,
dari tahun-tahun pemerintahan mereka, Salum itu naik tahta menggantikan ayahnya, Yosia, di tahun 609. Waktu itu Salum usianya 23 tahun. Berarti kita bisa tahu Salum itu lahir tahun 632 sebelum Masehi. Nah, Salum itu memerintah cuma 3 bulan di penghujung tahun 609. Hanya 3 bulan. Begitu dia turun tahta, yang gantiin dia Yoyakim. Yoyakim tuh naik tahta tahun 608. Padahal ini kan kayaknya 609 sama 608 kayak 1 tahun kan. Tapi sebenarnya itu jaraknya cuma 3 bulan. Nah, Yoyakim tuh usianya 25 tahun. Jadi Yoyakim itu lahir tahun 633 waktu dia lahir. Ini keterangannya salah, harusnya Yoyakim lahir. Berikutnya, Yoyakim ini memerintah sampai umur 36, tahun 597. Tahun 597, dia digantikan oleh Yoyakin, anaknya. Sama, Yoyakin cuma memerintah 3 bulan. Di tahun yang sama, dia digantikan oleh Zedekia. Waktu Zedekia naik tahta di tahun 597, umurnya 21. Berarti dia lahir tahun 618. Dari tahun-tahun mereka memerintah, sama umur berapa mereka naik tahta, jadi dari tahun-tahun mereka naik tahta, kita bisa tahu bahwa tahun-tahun ini, yang tahun-tahun lahir mereka, Salum, Yoyakim, sama Zedekia. Dan kalau kita kumpulin, nih, tahun-tahun lahir mereka. Dari tahun-tahunnya aja, kita tahu bahwa Yoyakim itu lahir duluan, kemudian Salum lahir duluan, kemudian Zedekia. Jadi sebenarnya anak pertama betul Yohanan, tapi dia nggak ikut ambil bagian dalam pemerintahan. Anak kedua betul Yoyakim, anak ketiga itu Salum. Baru anak yang bungsu itu Zedekia. Jadi waktu Tawarik ini dicatat, Salum sama Zedekia itu kebalik. Kita bisa pikir apa salah catat? Enggak. Justru kuncinya di sini. Dia catat begini untuk menunjukkan bahwa, nah, Salum ini memerintah itu cuma 3 bulan. Sedangkan Zedekia sama Yoyakim itu sama-sama 11 tahun lama. Jadi raja yang dicatat itu adalah raja yang nilai pemerintahnya lebih lama. Dicatat duluan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa apa? Oh, ini lagi satu Tawarik 3 ini lagi fokus tentang ngomongin apa? Tentang ngomongin pemerintahan. Ngomongin raja. Berikutnya, ini ya, yang saya biru ini semua raja nih. Raja. Nah, ini ngomongin pemerintahan dan ngomongin raja. Dari urutan kelahirnya dikasih tahu bahwa Salum itu yang paling pendek 3 bulan, jadi dicatat paling terakhir. Nah, setelah Salum, kan anaknya Yoyakim kan Yekonya. Kan? Nah, kita akan catat silsilah setelah Yekonya. Setelah Yekonya, pencatatannya masih persis seperti apa yang dicatat di kitab Raja-Raja. Tapi bedanya di sini. Nah, ketika bahas nama-nama Yekonya, ini adalah nama-nama dari orang-orang yang dibuang ke Babel. Kemudian Tawarik 3 lanjut catat tentang silsilah dari keturunan Zerubabel. Lihat ya. Dari Yekonya sampai Zerubabel itu cuma 3 generasi. Yekonya, Pedaya, Zerubabel. Yekonya kan dibuang, pembuangan kedua. Pedaya, Zerubabel. Zerubabel itu berarti apa? Lahir di Babel kan? Kita udah belajar ini. Zerubabel ini lahir di Babel. Nah, tapi kemudian dicatat apa? Ini.
Setelah Jerubabel dicatat nama-nama orang, kalau kita hitung ya, ini 8 generasi. Dari Jerubabel, Hananya, Sekanya, kalau teman-teman ikutin warna merah. Jerubabel, Hananya, Sekanya, Semaya, Nearia, Elionai, sama Hodaya. Ini semua adalah nama-nama dari Jerubabel itu apa? Jerubabel itu kan pemimpin pemulangan pertama kan? Pemimpin pemulangan pertama. Ini kalau kita hitung sampai ke Hodawia itu sekitar 8 generasi. Berarti Hodawia itu sekitar tahun 400-an. 400-an. 420, 400 sampai 420. Nah, ini zamannya Hodawia, Hodawia itu yang paling kiri bawah ya. Hodawia itu zamannya Ezra. Jadi ketika kitab Tawarik ini dicatat, orang-orang yang dicatat di bagian bawah ini adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Ezra, di generasi Ezra. Nah, jadi dari Zerubabel sampai ke Hodawia itu nggak ada penghilangan. Ini silsilah yang benar-benar dicatat. Ngomongin apa? Ngomongin dari orang yang pulang dari Babel sampai ke saat itu dicatat Hodawia. Nah, dari sini ya, satu Tawarik 3 ini kita mau bahas apa? Sebenarnya Tawarik mau ngomongin apa? Ini kan ngomongin raja kan? Ngomongin raja. Nah, dari antara raja-raja ini, ada satu raja yang dihapus. Yaitu Raja Atalia. Raja Atalia itu nggak dicatat karena dia jahat. Raja Atalia itu adalah ratu ya, ratu yang berusaha untuk memusnahkan benih Daud. Nah, jadi kalau kita lihat Tawarik bentuk kitab, baca nama-nama itu kita nggak bisa ngerti apa-apa. Tapi kalau dia dibentukin seperti ini, kita tahu, oh dari Daud sampai ada Hodawia, sampai ada orang-orang yang pulang dari Babel, itu silsilah ini sempat hampir putus 2 kali. Pertama oleh Atalia. Atalia yang mau bunuh kan, dia mau bunuh semua. Tapi kan Yoas disembunyikan. Raja Yoas disembunyikan. Sebenarnya benih ini hampir putus. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dibuang, itu bisa saja putus. Karena dibuang. Kalau teman-teman kemarin ikut ibadah kedua, di situ kan dikasih tahu. Bahkan ketika diajak pulang pun dari Babel, orang-orang Lewi nggak mau pulang. Apalagi orang-orang yang lain. Nah, di pembuangan itu, kalau ada benih yang nggak mau pulang, maka perjanjian ini putus. Tapi dengan mencatat Jerubabel pulang, terus silsilahnya sampai sebesar ini, itu ngomongin apa? Ngomongin bahwa janji yang telah diberikan sejauh ini kepada Adam, bahkan kepada Abraham, dan telah diwariskan sampai ke Daud, janji ini nggak putus. Dan bahkan keturunan Daud ini lanjut sampai mereka pulang dari Babel sampai ke Hodawia. Nanti dari Hodawia ini nanti muncul ya Yusuf papanya Yesus tuh dari sini. Jadi walaupun zaman berkembang seperti apapun, janji tentang Mesias itu benar-benar akan digenapi. Jadi memberikan harapan kepada orang-orang yang pulang dari Babel bahwa kalian itu adalah orang-orang yang melewati zaman yang seperti ini. Tapi kalian adalah orang-orang yang menjadi saksi sejarah, membuktikan bahwa apa perjanjian Allah itu genap, bahkan kalian itu menggenapi. Jadi 1 Tawarik 3 itu memberikan iman yang seperti itu. Jadi ketika mereka baca ini, oh iya, kita beneran harus pulang, harus menggenapi. Walaupun sepertinya kita kocar-kacir, tapi perjanjian itu akan pasti digenapi. Kita akan lanjut ke 1 Tawarik 4. Nah, setelah ngomongin 1 Tawarik 3, dari Yehuda kan munculnya Daud kan, 1 Tawarik 4 dia mundur lagi. Dia nggak lanjut. Dia mundur lagi. Catatnya begini. 1 Tawarik 4 catat begini. Yehuda, Peres, Hezron.
terus begini. Nah, tunggu ya, saya lupa. Oke. Nah, catatannya begini. Jadi kalau teman-teman lihat satu Tawarik 4, dia catatnya begini. Dari Yehuda sampai Syobal, lalu keturunannya lanjut ke sini, lalu dari Hur pisah ke keturunan-keturunan Etam, lalu keturunan-keturunan Asyur, lalu ada satu namanya Kos. Kalau teman-teman lihat paling bawah tuh kayak terpisah sendiri Kos. Kemudian terpisah lagi jauh, ada satu orang namanya Kelub, saudaranya Suha. Terus terpisah lagi sendiri Kenas. Lalu ada silsilah Yefune, Kaleb, silsilah Yehaleel, silsilah Ezra, lalu silsilah Sela. Ini sebenarnya anak-anak Sela ini masih panjang, tapi ini nggak muat, jadi saya nggak masukin ya. Nah, kalau lihat begini kan masih bingung nih, ini ngomongin apa sih? Sebenarnya yang mau disampaikan apa sih? Nah, satu Tawarikh 4 itu kuncinya satu, wilayah. Hinnya wilayah. Kalau kita bilang satu Tawarikh 4, biasanya orang taunya ini, Yabes. Yabes itu pasti terkenal. Nah, tapi kita akan lihat pelan-pelan ya. Pertama, satu Tawarikh 4 ayat 1. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Syobal. Ini bukan anak-anak Yehuda, tapi ini silsilah Yehuda. Jadi bukannya Peres itu saudara Hezron, bukan. Tapi Peres papanya Hezron. Hezron papanya Karmi atau Kaleb. Kaleb papanya Hur. Hur papanya Syobal. Yang sebenarnya begini. Ini yang pertama. Kedua, sebelum dicatat tentang Yabes itu kayak suatu sisipan. Jadi lagi ngomongin silsilah, tiba-tiba di tengah ngomongin Yabes, tentang Yabes, tentang doa Yabes. Nah, sebelum ngomongin Yabes, dicatat silsilah ini. Nah, ini. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Ini ngomongin apa? Jadi ketika satu Tawarikh 4 itu ngomongin, jadi satu Tawarikh 2 itu sebenarnya udah ngomongin silsilah Yehuda. Satu Tawarikh 3 kan sudah sampai Daud kan. Nah, tiba-tiba satu Tawarikh 4 itu balik lagi ke Yehuda. Tapi ngomongin dari garis keturunan yang lain. Dia mau ngomongin anak-anak Yehuda selain dari garis yang satu Tawarikh 3. Ibaratnya apa? Selain dari silsilah raja-raja tadi, kalian tahu kan silsilah raja-raja bagaimana dia bersambung terus sampai akhirnya mereka dibuang. Nah, sementara itu terjadi, ini yang lain lagi. Dia mau ngomong begitu. Nah, mereka ini adalah keturunan-keturunan Yehuda juga yang menguasai wilayah. Wilayah apa saja? Yang pertama, ini wilayah-wilayahnya. Yang sebelah kiri, ini adalah keturunan Yehuda yang menguasai wilayah Zora, wilayah Etam, wilayah Tekoa, wilayah Reka, wilayah lembah tukang-tukang. Jadi sementara orang Israel menguasai Israel, Yerusalem, nah ini keturunan-keturunan Yehuda lainnya tuh menguasai ini wilayah-wilayah di sekitarnya. Kemudian setelah mencatat itu semua, dicatatlah silsilah Simeon. Aneh kan? Tiba-tiba ngomongin silsilah. Ini masih di satu Tawarikh 4. Tiba-tiba ngomongin silsilah Simeon. Tapi silsilah Simeon itu nggak dicatat semua. Hanya dicatat keturunan-keturunan utama Simeon sama yang sebelah kanan, kalau teman-teman lihat yang di tengah ya, yang ada Mesobab, Yamlek, Yosa, Yoel, itu semua nama pemimpin Simeon. Jadi yang dicatat keturunan langsung, keturunan penting Simeon, kepala-kepala pemimpinnya. Nah, yang kanan apa? Yang ada Beersheba, Molada, Hazar, Suel, terus sampai ke Asan. Warnanya agak beda kan, 3 warna. Itu kota besar, kota biasa, sama desa. Jadi dia ngomongin tentang silsilah utama Simeon, pemimpin-pemimpinnya, sama wilayah yang dikuasai oleh Simeon. Jadi, satu Tawarikh 4 tuh ngomongin apa?
Untuk orang-orang yang baru pulang dari Babel, kalau kalian perhatikan, selama sejarah kalian berlangsung, ada loh sejarah keluarga jauh kalian yang menguasai wilayah-wilayah ini. Nah, terlebih lagi, keturunan jauh kalian yang namanya Simeon. Mereka itu punya pemimpin seperti ini, dan mereka menguasai daerah-daerah seperti ini. Contohnya ya, kalau teman-teman baca di ayat 41, orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, Raja Yehuda. Jadi ini bukan zamannya mereka, tapi zaman dulu, zaman Hizkia, Raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang-orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka. Demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu. Sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. Ayat 43, mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri, lalu mereka diam di sana sampai hari ini. Mereka bisa menguasai daerah-daerah ini, itu bukannya begitu mereka datang, orang-orang bilang, ayo silakan masuk, silakan tempati dengan aman. Nggak seperti itu. Mereka rebut, mereka perang, dan mereka binasakan, akhirnya mereka bisa settle di situ, mereka bisa diam di situ. Nah, kalau kita lihat, sekarang kita akan lihat sambil kita menyambungkan dengan doa Yabes ya. Kenapa sih tiba-tiba Ezra bisa kumpulin satu Tawarik 4 tuh satu topik yang sama? Kayaknya random banget, tapi sebenarnya itu satu topik yang sama. Itu ngomongin wilayah. Simeon, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah. Dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Nah, teman-teman bisa tebak ya, ini kejadiannya ketika Yakub tinggal di Sikem. Waktu itu Dina diperkosa. Simeon dan Lewi menggunakan perjanjian sunat untuk membohongin orang-orang Sikem ketika mereka lagi disunat semua yang laki-lakinya. Setelah 3 hari, Simeon dan Lewi membantai mereka semua, yang cowok-cowoknya dibantai semua kan. Nah, kalimat ini keluar dari Yakub. Gara-gara ini Yakub kutuk Simeon sama Lewi. Nanti terakhirnya Simeon sama Lewi itu dikutuk. Nah, lewat kutukan ini kita bisa lihat ya, ketika orang Israel keluar dari Mesir, suku Simeon itu semakin hari semakin turun. Contohnya, ketika Simeon dihitung waktu mereka keluar dari Mesir, jumlah penduduknya itu 59.300. Tapi setelah mereka jalan 40 tahun di padang gurun, bukannya bertambah, malah turun jadi 37.000. Hampir 40% hilang. Jadi Simeon ini nih 22.000 suku, 22.000 keturunannya hilang. Itu teman-teman bisa baca di bilangan 2 sama bilangan 26. Nah, kemudian suku Simeon ini adalah suku yang tidak termasuk dalam berkat Musa. Kalau baca di Ulangan 33, Musa kan kasih berkat. Suku Simeon ini nggak disebut sama sekali. Terus yang ketiga, Simeon ini nggak dapat bagian waktu pembagian tanah Kanaan. Nggak ada. Jadi kalau pembagian tanah Kanaan, Simeon ini nggak dapat. Tapi karena dia nggak dapat, Yehuda bilang, ya udah kalian ambil bagian Yehuda deh. Beberapa kotanya Yehuda mereka ambil. Itu ada di Yosua 19. Jadi beberapa daerah tanah pusaka Yehuda itu dikasih ke Simeon. Jadi Simeon sendiri nggak ada tanah. Nah, ketika mereka tinggal dan mereka makin lama makin sama-sama makin besar, nggak muat lagi, makanya Simeon nyebar kemana-mana. Tadi yang kayak dicatat tadi. Mereka sebar kemana-mana dan mereka kalahin banyak pasukan dan mereka, kalau baca di 1 Tawarik 4, mereka sangat berkembang. Dan mereka tinggal di sana. Di zaman Raja Hizkia tadi kan, mereka menaklukkan tanah Kanaan. Nah, jadi
tentang Yabes dan tentang Simeon itu dicatat di 1 Tawarik 4 ketika ngomongin wilayah. Ketika Yabes berdoa, dia ngomong begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Kita bisa menduga Yabes ini adalah orang yang lahir di pembuangan dalam penindasan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, Yabes adalah gambaran dari seseorang yang sadar. Ada 1 Tawarik 4 ayat 10, ada 2 terjemahan di ayat ini yang sangat berbeda. Terjemahan pertama itu yang seperti ini. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terjemahan lainnya begini. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga aku tidak menyebabkan kesakitan kepada orang lain. Beda kan? Kalau pertama itu dia menjadi target kesakitan, yang kedua itu dia menjadi penyebab kesakitan. Saya sih lebih cenderung pilih yang kedua untuk pembahasan hari ini. Jadi dua-dua penerjemahnya itu valid. Bisa cek di bahasa aslinya. Nah, jadi Simeon adalah seorang karakter yang gara-gara dia kehidupan keluarga Yakub jadi susah, terancam. Gara-gara dia, kata Yakub apa? Kamu telah mencelakakan aku. Nah, sedangkan Yabes berdoa apa? Semoga aku tidak menjadi orang yang menyebabkan kecelakaan, tidak menyebabkan membusukkan. Tapi memohon agar justru Tuhan memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Nah, jadi di sini pertama-tama ngomongin tentang wilayah kan? Tentang wilayah. Jadi kalau secara luar ini ngomongin tentang bagaimana kita menaklukkan wilayah-wilayah. Sementara orang yang lagi pulang dari Babel itu kan cuma dikasih tahu, oh pulang tuh ke Yerusalem. Tapi kan Yerusalem itu kan reruntuhan, nggak ada apa-apa. Apakah kita akan bisa? Apakah ada penduduknya di sana atau enggak? Apa yang harus kita lakukan? Nah, tapi dengan membaca 1 Tawarik 4, mereka tahu Simeon, gara-gara Simeon, satu keluarga dia tuh dikutuk. Akhirnya kemerosotan terjadi. Tapi Simeon memulihkan semuanya. Kalau baca nanti ya tentang Simeon, mereka memulihkan sampai Tuhan memberkati mereka dan memberkati mereka ketika mereka perang kemanapun mereka menang dan menaklukkan banyak. Dan mereka menjadi satu suku yang besar, Simeon. Dari suku yang dikutuk menjadi suku yang besar, dipulihkan. Nah, ini sama. Orang-orang Israel yang lagi seperti dikutuk dengan dibuang ke Babel, ini mereka pulang. Mereka diharapkan untuk apa? Memiliki iman seperti suku Simeon. Untuk memulihkan. Jadi yang dipulihkan itu bukan hanya wilayah. Ini ngomongin apa? Memulihkan tentang hati yang mengerti bahwa ketika tangan Allah menyertai dan melindungi, semua wilayah bisa ditaklukkan. Jadi lebih daripada mereka bisa menaklukkan wilayah, lebih ke marilah kita pulang menjadi suatu bangsa yang tidak menyebabkan bangsa ini makin hancur. Tapi justru makin bergantung kepada tangan Allah, sehingga makin diberkati, makin dilindungi Tuhan. Wilayah ya, ngomongin wilayah itu sebenarnya ngomongin tanah. Ngomongin tanah tuh ngomongin apa? Hati. Nanti kalau teman-teman buka-buka buku satu lagi, kita pernah bahas ini tentang wilayah. Arpaksat ya, wilayah. Itu ngomongin hati ya. Nah, tapi kita nggak usah bahas itu dulu. Jadi Simeon ngomongin itu. 1 Tawarik 4 ngomongin apa? Pemulihan tentang wilayah.
pertama-tama tanah, tapi sebenarnya ngomongin apa? Iman. Semoga kalian yang pulang dari Babel seperti ikutilah teladang Yabes dengan rendah hati memohon kepada Tuhan. Seperti itu. Berikutnya kita akan bahas 1 Tawarik 5. 1 Tawarik 5 itu catatannya begini. 1 Tawarik 5 itu saya nggak bikin semuanya nama-namanya karena satu pola. Maksudnya satu pola gimana? Satu pola itu begini. Ketika dicatat 1 Tawarik 5, yang pertama dicatat itu adalah silsilah orang Ruben. Tapi hanya suku-suku utama kayak Henok, Palu, Hezron, Karmi. Setelah itu ngomongin pemimpin-pemimpinnya, yaitu Beera, Yeiel, Zakaria, sama Bela, sama silsilah mereka. Hanya ngomongin ini. Beera, Yeiel, Zakaria, Bela. Kemudian di strukturnya sama seperti ini ya. Kemudian setelah catat struktur-struktur ini, jadi ibaratnya suku-suku Ruben yang utamanya siapa, sama pemimpinnya siapa, tapi nggak selengkap Simeon tadi. Kalau tadi kan Simeon lengkap kan, kota-kotanya apa, terus pemimpin-pemimpinnya siapa. Kalau ini enggak, ini kayak disingkat Ruben itu kayak, ini suku Ruben, pemimpinnya ada, dari silsilahnya ini, terus sama wilayah-wilayah mereka, tapi nggak didetailin, hanya ngomong ini wilayah-wilayah mereka. Kemudian ngomongin suku Gad, habis Ruben ngomongin suku Gad. Gad juga sama, strukturnya sama. Saya nggak catat tapi ya. Pemimpin-pemimpinnya siapa, suku utamanya siapa, wilayahnya di mana. Kemudian satu lagi, setengah Manasye. Suku yang setengah Manasye. Siapa pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpin utamanya siapa, sama wilayahnya di mana. Kesamaannya, Tawarik 5 ini apa? Kesamaannya, Ruben, Gad, sama setengah dari suku Manasye ini, tiga-tiganya menempati daerah yang deketan, yaitu di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi 1 Tawarik 5 itu ngomongin apa? Ngomongin orang-orang yang tinggal di sebelah timur Sungai Yordan. Nah, karakter spesialnya seperti ini. Kepala-kepala Ruben, tempat tinggal mereka di mana? Kepala-kepala Gad, tempat tinggal mereka di mana? Kepala Manasye, tempat tinggal mereka di mana? Dicatat. Inilah para kepala puak-puak mereka. Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodalia, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. Ini hanya salah satu ayat 1 Tawarik 5 yang saya kutip untuk jelasin tentang kepala-kepala Manasye. Ini nama-namanya. Seperti itu. Nah, jadi di Gad juga ada, di Ruben juga ada. Nah, lalu dicatatlah dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye, di total ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai, dan pedang, dan melentur busur panah, dan yang terlatih dalam pertempuran. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Nah, 1 Tawarik 5 ngomongin tentang 3 suku ini memilih tanah di sebelah timur Sungai Yordan, dan mereka bersatu mengalahkan semua suku-suku yang di situ. Setelah mengalahkan, mereka diam di situ. Kalau baca di ayat 22 ya, banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Jadi pertempuran ini adalah daripada Allah. Jadi mereka berperang bukan mengandalkan kekuatan mereka, tapi mengandalkan kekuatan Allah. Nah, jadi kalau disusun seperti ini. Setelah mereka menang, lewat perang kemenangan, suku Ruben, silsilahnya berlanjut. Dengan kepala-kepalanya siapa, dengan tempat tinggalnya siapa. Kepala Gad juga sama, tempat tinggalnya sama. Manasye juga sama, tempat tinggalnya sama. Satu daerah. Ini ngomongin apa? Ngomongin tentang 3 suku bergabung
2,5 suku ya, 2,5 suku bergabung, lewat tangan Allah mereka menaklukkan semuanya. Bagus kan? Sampai di sini bagus. Tapi satu Tawarik 5 diakhiri dengan catatan dosa. Catatan dosa. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pineser, Raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Nah, jadi 1 Tawarik 5 itu ngomongin apa? Strukturnya seperti ini. Datang, perang, menang, dicatat semua pemimpin-pemimpinnya dalam wilayahnya, walaupun sedikit, tiba-tiba dicatat tentang apa? Mereka dibuang. Tentang pembuangan mereka. Ini ngomongin apa? Ini 1 Tawarik 5 ngomongin kesulungan. Kalau baca di ayat 1, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang lebih sadar-sadarnya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Nah, jadi kalau kita dari tadi perhatiin 1 Tawarik 3, 1 Tawarik 4, sama 1 Tawarik 5, sama minggu-minggu lalu, kita baca 1 Tawarik 1 dan 2, hampir di setiap, bukan hampir sih, di setiap silsilah Tawarik, itu ada kuncinya. Ada benang merahnya. Kelihatan hanya random nama-nama, tapi sebenarnya enggak. Itu satu topik. Satu topik yang Ezra pahami dan dia kumpulin dari seluruh Alkitab dengan curahan Roh Kudus, dia susun begini. Kesulungan, Kejadian 45 ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu telah menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini ngomongin siapa? Yusuf. Dicatat, hak kesulungan itu diberikan kepada keturunan dari Yusuf, walaupun tidak tercatat di dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antara mereka menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Dengan kesadaran Yusuf yang seperti ini, bayangin ya, dia itu dijual sama saudara-saudaranya. Waktu dia umur 17 tahun. Dan dia baru jadi mangkubumi umur 30 tahun. Berarti 13 tahun itu dia diperbudak, baik di rumah Potifar maupun di penjara. Bayangkan dia betapa sedihnya dibuang di dalam gua sumur itu kan. Nah, tapi dengan segala sesuatu yang terjadi, dia ngomong begini, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Orang itu banyak menuntut hak. Aku mau punya hak kesulungan. Tapi kan kehidupan manusia itu kan bukan hanya hak, kan ada kewajiban kan. Hak kesulungan itu pengen dapat hak kesulungan itu apa sih? Berkat 2 kali lipat. Kalau ngomong hari ini hak kesulungan itu apa sih? Berkat 2 kali lipat kok pasti hidup kekal kan sebenarnya kan. Orang kan mau hidup kekal kan. Tapi nggak mau melakukan pekerjaan anak sulung. Pekerjaan anak sulung itu apa sih? Memelihara hidup. Memelihara hidup. Sebagai tangan kanan Allah. Kalau Yesus kasih perumpamaan tentang kakak. Seorang kakak, anak sulung. Marah dia. Adiknya dipotongin domba. Adiknya bertobat, dipotongin di pesta. Terus adanya dipotongin domba, dia marah kan? Dibikinin pesta, dia marah. Nah, hak kesulungan itu ada pada orang-orang yang mengerti
tentang tujuan kehidupan mereka. Tujuan kehidupan mereka apa? Bahkan ketika secara luar orang saudara-saudaranya terima per kalimat ini, oh oke oke. Oh jadi memang untuk memelihara kehidupan ya, oke oke. Kami tinggal di sini ya, oke. Tapi nanti ketika Yakub mati, saudara-saudaranya kenapa? Makin ketakutan. Itu 17 tahun loh. Yakub itu nanti pindah ke Mesir, hidup sama Yusuf tuh 17 tahun lagi sama-sama. Setelah 17 tahun berlalu, Yakub mati, saudara-saudaranya gimana? Ketakutan lagi, sekarang papa mati, abis ini kita buku dibunuh. Habis ini kita dibunuh nih, karena dosa-dosa kita dulu. Kenapa? Karena hati mereka jahat, mereka mengukur Yusuf dengan ukuran mereka sendiri. Karena mereka, kalau mereka di posisi Yusuf, mereka akan begitu. Tapi ternyata Yusuf setelah kalau teman-teman baca ya, di kejadian sekitar 49, Yusuf dikatain begitu, dia nangis lagi. Ini saudara-saudaraku tuh benar-benar nggak ngerti loh. Nggak ngerti hatiku. Jadi hak kesulungan itu benar-benar dimengerti oleh Yusuf tentang bagaimana tugas kesulungan. Sementara Ruben itu kan anak sulung kan, anak pertama. Dia itu dicatat seperti ini. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Jadi Ruben ini tidur sama, kalau nggak salah, Bilha, istri papanya, diperkosa oleh si Ruben. Oleh karena itu, dia tidak lagi menjadi anak sulung. Ketika dia berzina, hak kesulungannya dibuang. Sama kayak tadi tuh. Jadi 1 Tawarik nomor 5 tuh ngomongnya apa? Tentang kesulungan. Bagaimana sebuah perzinahan membuat seorang akan dibuang. Nah, maka ketika dicatat 1 Tawarik 5 ayat 6, ketika mencatat nama-nama suku Ruben dan ketua-ketua pemimpinnya, anak orang ini ialah Beera. Beera itu tadi saya catat di depan salah satu pemimpin kan, yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pineser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Jadi ngomongin sebesar apapun orang Ruben, semaju apapun orang Ruben, sehebat apapun mereka bisa mengalahkan, tetapi akhirnya mereka tuh diangkut dan dibuang. Itu kasih tahu untuk orang-orang yang lagi mau balik nih, lagi mau balik dari Babel. Bagaimana caranya kami bisa menjaga, melindungi hak kesulungan kami? Jadi Ruben itu seperti direbut iblis kan, sama kayak Kain direbut iblis. Apa yang harus kami lakukan? Ya pertama-tama kita harus mengaku kelemahan kita terhadap Tuhan, kepada Tuhan itu. Kelemahan kita apa sih? Supaya Tuhan kasih tahu kita, beri kita kekuatan untuk kita masing-masing tahulah kekurangan kita apa, kelemahan kita apa. Nah, atas kelemahan itu kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Sama, kita juga kasih minta Tuhan untuk tunjukkan kepada kami, Tuhan, kelemahanku mana lagi sih? Yang saya tahu cuma ini. Tapi saya yakin ini cuma ujungnya aja, yang lebih banyak saya masih nggak tahu. Tuhan tolong kasih tahu saya. Dan ajarkan kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami. Seperti itu. Nah, jadi lewat kehilangan hak kesulungan, semoga hari ini pun kita ketika kita baca ini, kita ngerti, oh, apa sih yang diperlukan untuk orang, iman seperti apa sih yang diperlukan ketika kami mempersiapkan diri untuk masuk ke kerajaan sorga. Nah, semoga sambil kita bahas, kita bisa mendapat banyak kasih karunia. Sorry, saya nggak bisa bawa ini dengan bagus. Semoga sampai di sini teman-teman bisa ngerti. Ada pertanyaan nggak?
Nggak ada ya. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah segala seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan masukkan kami dalam percobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kamis kita ada pelajaran kedua buku 7 ya. Thank you, Pak Rusdi. Thank you. Thank you, Rusdi. Thank you.